Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Firly Hakim dengan NIM 20050974071 dari kelas PTI 2020A. Hari ini atau kali ini saya akan menjelaskan tentang FTP server. FTP File Transfer Protocol. FTP atau File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download, atau mengirimkan file ke server atau upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Sejarah FTP. Sebelum membahas mengenai sejarah apa itu FTP, kita bahas sedikit mengenai hubungan telnet dengan FTP. Telnet digunakan untuk melakukan koneksi secara langsung atau indirect network, sedangkan FTP menggunakan koneksi tidak langsung. Kedua jenis TCP/IP koneksi ini menjadi dua model utama yang dikenalkan. Koneksi tidak langsung berarti menggunakan sumber daya dari remote host dan menggunakannya pada sistem lokal, kemudian mentransferkannya kembali ke remote host. Standar FTP pertama kali adalah RFC 114 yang dikeluarkan pada tahun 1971. Bahkan sebelum TCP dan IP ada. Standar ini digunakan untuk mendefinisikan perintah dasar yang digunakan untuk perencanaan sistem komunikasi yang ingin menggunakannya. Protokol FTP yang digunakan untuk standar internet disusun oleh Komite Internet Engineering Task Force sebagai serangkaian dokumen resmi RFC, Request for Comments. FTP dibuat dengan tujuan agar pengguna dapat memindahkan file dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Seperti protokol TCP/IP pada umumnya, ini didasarkan pada model klien atau server. Fungsi FTP. Pertama, melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Kedua, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Ketiga, mengirim file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Keempat, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server. Kelima, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Cara kerja FTP. FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali kamu ingin mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kamu lakukan. Password dan username itulah yang menjadi kunci aksesmu untuk mengakses data di dalamnya. Dengan password dan username yang diberikan oleh FTP, kamu bisa leluasa memindahkan, menyalin, membuat, dan menghapus data yang ada di dalam direktori penyimpanan komputer. Namun, sebelum terjadinya pertukaran data tersebut, FTP klien terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP klien terhubung ke FTP server, barulah di situ terjadi aktivitas yang kerap kamu lakukan seperti mengunduh data, mengunggah, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan praktikum untuk penyusunan FTP dan cara kerjanya. Langsung kita ke Cisco Packet Tracer. Oke, dalam skenario percobaan kali ini kita akan coba simulasi server FTP yang diakses oleh PC klien. Untuk langkah percobaan pertama, kita buat skema seperti ini dulu. Dengan 6 PC, 4 switch, 1 laptop, 1 HP, 2 access point, 4 server, dan 3 router. Untuk setting up nya nggak beda jauh sama video sebelumnya, tapi tetap saya tunjukkan. Jadi kita mulai dari PC dulu. PC 1, IP config nya
192.168.11, subnetnya 25.25.25.192, default gateway-nya 192.168.162, DNS-nya 33.33.33.1. Lalu untuk PC2 kita ke IP config, lalu 192.168.1.2, 255.192, 192.168.1.0, 162, DNS-nya kosong. Lalu kita lanjut ke PC3, IP address-nya 192.168.1.3, 255.192, 192.168.1.62, DNS-nya kosong. Lalu untuk IP config PC4 192.168.165, 255.192, 192.168.1.126. Lalu PC5 config 192.168.166, 255.192, 192.126, 192.168.1.126. Lalu PC6 192.168.167, 255.192, 192.168.1.126. Lalu kita ke router config untuk fast Ethernet. Untuk serial yang pertama yang 12.12.12.12.1, subnetnya 2550. Lalu untuk serial 3 13.13.13.1, 2550. Jangan lupa port statusnya di on dua-duanya. Lalu kita ke router 2 config serial, IP address-nya 12.12.12.2, terus subnetnya sama 2550. Untuk router 3 23.23.23.3, 255.255.250. Lalu 13.13.13.3, 255.255.250. Jangan lupa lagi port statusnya. Jadi ini berputar gini 2 3, kembali lagi ke 1. Lalu untuk selanjutnya kita cek server PT. Untuk DNS server kita cek desktop IP config, IP address-nya 33.33.33.1, subnetnya 2550, lalu gateway-nya 33.33.33.33. Lalu selanjutnya untuk server PT-nya web server kita cek desktop IP config, lalu IP address-nya 43.43.43.1, 2550, gateway-nya 43.43.43.3. Lalu selanjutnya FTP server, kita cek desktop IP config 43.43.43.2, lalu 2550, lalu default gateway-nya 43.43.43.3, lalu DNS-nya 33.33.33.1. Lalu selanjutnya kita ke server PT DHCP, IP config 192.168.1.253, subnetnya 255.128, lalu default gateway-nya kosong, DNS-nya 33.33.1. Lalu selanjutnya kita cek laptop. Untuk laptop IP config-nya DHCP ya, otomatis dari sini. Lalu DHCP nyambung ke switch, lalu nyambung ke access point laptop sama smartphone langsung nyambung ke access point. Tapi ini sudah otomatis terisi, jadi ya sudah. Nah, untuk smartphone kayaknya kasusnya sama. Ya, DHCP jadi otomatis sudah terisi semua. DNS-nya 33.33.33.1. Oke. Lalu untuk langkah percobaan selanjutnya kita ke server PT bagian FTP server, lalu kita ke service, kita ke FTP, lalu kita nyalakan service FTP,
Lalu selanjutnya kita buat username dan password sesuai tutorial. Yang pertama kita coba Cisco. Lalu untuk ininya dicentang semua. Add OK. Jadi username Cisco, password Cisco, permissionnya read, write, delete, rename, list. Lalu yang kedua kita bikin username coba, lalu passwordnya coba, permissionnya juga sama, lalu kita add. Lalu selanjutnya pada PC1 kita buat satu file dengan nama pesan PC1 seperti ini. Kita buka PC1 dulu, lalu kita ke desktop, lalu kita ke text editor, lalu kita ketik ini pesan dari PC1. Lalu kita beri nama pesan PC1. Lalu selanjutnya kita pastikan file tersebut sudah di save. Kita dengan cara kita buka command prompt, lalu kita ketik dir. Ya, jadi ada dua file, pesan PC1 dan sampel file. Yang penting ini ya, yang pesan PC1 ini yang penting. Lalu selanjutnya kita ke command prompt lagi, lalu kita ketik ftp 43.43.43.12. Jadi ini berusaha menghubungi FTP server tadi ya. Kita enter. Oke, sudah connected. Welcome to PT FTP server. Lalu kita pakai username yang tadi kita list di bagian FTP. Kita coba akun coba, lalu passwordnya sebentar, ini ada masalah, kita coba lagi. FTP 43.43.43.12. Oke, udah connect, lalu kita masukkan coba, passwordnya coba. Oke, login sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita ketik put atau upload ya. Jadi uploadnya, komennya adalah put, lalu kita masukkan nama filenya yaitu tadi pesan pc1.txt. Oke, transfernya udah berhasil. Lalu selanjutnya kita ke bagian laptop. Lalu kita ke desktop. Lalu kita ke command prompt. Lalu kita ulangi yang kita lakukan di PC1 tadi, yaitu ftp 43.43.43.2. Lalu kita masukkan username yang tadi. Oke. Oh ya, untuk bagian password ternyata memang nggak kelihatan, saya tadi nggak sadar, jadi salah. Lalu kalian tinggal ketik aja coba, lalu kalian enter aja, pasti langsung login. Lalu setelah kita di FTP, kita ketik get filenya, nama filenya tadi pesan pc1.txt. Lalu creating file udah, file transfer. Oke, udah selesai. Lalu selanjutnya coba kita buka di text editor. Nah, ini pesan PC1 sudah ada. Nah, ini pesan dari PC1 dari ke laptop 0.
Oke, sepertinya itu saja untuk percobaan FTP server kali ini. Mohon maaf bila ada macet-macet atau kurang jelas ataupun kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.